Gini lah ya, kita tahu lah acara rutinan orang-orang gitu ada yang namanya award pop culture apapun itu kan, mulai dari film, game atau apalah, dan di anime juga ada award-awardan kayak gitu. Anime kan ada kayak Anime of the Year dan penyelenggara itu platformnya bermacam-macam gitu. Dari media kecil-kecilan sampai perusahaan gede, mau yang lokal Jepang atau yang internasional pasti ada gitu. Nah, cuman gini ya, pandangan gua ke award-award ini pasti menimbulkan perdebatan kenceng di fandom lain. Ya pasti ada argumen yang kalah award pasti mikir yang menang itu nggak pantas, begitu juga yang menang yang mikir kalah itu banyak alasan dan gak mau ngakui kualitas yang menang atau apalah. Ini emang siklus yang gak bakal hilang juga sih, dan gue akuin ya sebagai orang chronically online kayak gue juga pernah terlibat di nyinyiran gituan. Makanya topik itu ya gue mau ngomongin pandangan gue aja sih ke award-awardan anime in general sekarang itu kayak gimana gitu, which yang sebenarnya jujur gue ada titik di mana award apapun itu gue nggak peduli yang menang siapa sih sebenarnya gitu, mau banyak kategori atau apapun lah. Tapi gue rasa bahwa award apapun itu bentukannya yang muncul banyak perdebatan dari award anime itu ya sebenarnya akhirnya gak bakal ada yang puas dan gak bakal semua setuju gitu terima sama hasilnya. Aku ini ya kalau misalnya suatu anime of the year itu punya platform yang ideal banget gitu, kategorinya gini, kategorinya gitu, sampai kapanpun juga gue ngerasa pasti ada yang gak terima sama hasil akhirnya itu gimana award-awardnya. Oh itu kayak gak terafiliasi sama platform streaming, mau cara votingnya beneran hati-hati dikurasi banget atau apalah ya, ujungnya pasti bakal ada yang gak setuju dan bisa banyak banget yang gak setuju sama hasil akhir award. Mungkin ada yang mikir kok anime ini gak disorot, animenya kok cuma nama gede doang yang dikasih platform, pokok gitu-gitu udah pasti ada debatnya. Dan ini satu-satunya hal yang pasti kita manusia bakal setuju. Kita setuju kalau kita gak bakal semua setuju. Apa ya, semua orang itu punya interpretasi yang berbeda gitu loh tentang karya seni apa yang dirasa bagus, dan dalam konteks ini kita ngomongin anime of the year itu tiap orang pasti punya indikatornya masing-masing apa yang ngebikin anime tertentu itu jadi anime of the year bagi mereka. Kayak sampai kapanpun karena tiap orang punya selera berbeda, punya faktor ini, punya itu atau apa ya, sampai kapanpun kita gak bakal setuju anime of the year itu apa gitu. Untuk awardnya apapun gitu, misalnya udah ideal banget, gue yakin sampai kapanpun pasti banyak yang gak setuju juga siapapun yang menang award anime of the year itu. Kan itu ngebikin gue apa ya, kayak gue gak peduli amat sih sama yang menang award itu apa gitu, siapa anime apa. Misalnya anime yang gue suka, yang gue fans banget menang anime of the year di platform tertentu ya syukur, tapi kalau nggak menang juga kayak ya uts lah. Mungkin kalau di diri gue yang dulu peduli banget dan ngurusin award pas diri gue beberapa tahun yang lalu, cuman rasanya gue di titik di mana gue kerasa nggak penting banget deh buat gue peduli anime yang gue suka itu menang award atau kagak gitu, karena ya selera gue nggak perlu validasi award juga gitu loh. Sukaan gue terhadap suatu hal, dan dalam konteks ini anime ya nggak mungkin semua orang bisa paham dan nggak mungkin semua orang bisa setuju juga. Dan kenapa gue suka suatu anime dan kenapa gua nggak suka suatu anime dan kenapa gua ngerasa suatu anime, hal itu nggak bisa diukur lewat award bagi gua gitu loh. As long I like it, maybe itu anime of the year. Tapi kalau ini award macam olahraga gitu ya, emang ada bragging right gitu, karena ya proper gitu, olahraga emang aspek kompetitifnya yang jadi daya tarik utama, menang kalah. Tapi buat karya seni rasanya bukan hal yang proper deh buat jadi hal yang kompetitif menang kalahnya gitu. Gue sadar dan kayak gue udah gak ngurus amat mau anime yang gue suka di tahun itu dapat award apaan gitu. Selama gue suka banget buat diri gue ya itu anime of the year buat gue gitu loh. Kalau dapat award dari platform tertentu ya syukur-syukur aja gitu, fan-fan aja gue suka-suka aja. Tapi kalau gak dapat ya gue gak masalah. Tapi gue masih ngikutin award, dan satu hal yang paling gue peduli dari award itu adalah nominasi. Nah, gue pakai award itu buat cari rekomendasi anime. Gini kan gue bilang gue udah gak peduli banget yang menang siapa, tapi gue peduli siapa yang masuk nominasi gitu loh, animenya gitu, menang atau kalah urusan belakangan. Karena gue ngejadiin anime of the year award gitu jadi tempat rekomendasi nyari tontonan anime. Gue tuh nyari anime bagus apaan yang kelewat dan belum masuk radar tontonan gue di tahun itu. Kalau masuk nominasi di platform tertentu, pikiran positif gue itu anime yang layak gitu, anime yang bagus, tapi gak masuk radar tontonan gue aja ya kemungkinan bakal gue cek juga, bakal gue coba tonton. Makanya gue ngelihat acara award itu ya ngelihat nominasinya sevariatif apa, apakah cuma masukin judul terkenal yang mainstream aja atau juga ngasih highlight judul yang niche. Karena esensi award yang paling penting buat gue adalah bukan yang nge-highlight yang udah punya nama gede doang, tapi ngasih spotlight buat hal-hal yang niche yang gue rasa deserve more love aja gitu. Dan cara deserve more love itu ya masuk nominasi, kategori nominasi gitu sevariatif apa, tapi yang jelas dengan nge-highlight judul niche itu ya deserve more love, gue bakal ngecek animenya gitu. Jadi gitu aja kali ya video pendek ngomongin award ini gue buat karena ya ini emang udah mau pergantian tahun juga, Desember gitu loh. Ntar pasti awal tahun 2026 bakal ada acara anime of the year 2025 atau apalah. Tapi yang jelas gue di titik dimana gue udah gak ngurus amat sih award itu gimana bentukannya, platformnya gimana atau apalah gitu loh, siapa yang menang. Kalau anime yang gue suka menang di award tertentu ya udah gue terima aja gitu.
gue suka-suka aja. Tapi kalau nggak pernah ya udah nggak apa-apa, biasa aja. Karena sampai kapanpun juga kalaupun ada acara award yang dirasa paling definitif banget gitu di hati banget lah kurasinya atau apalah, pasti nggak bakal ada yang setuju yang menang siapa dan yang kalah siapa. Itu pasti gak bakal ada yang setuju. Super penting kalau itu anime bagus dan gue rasa bagus banget, ya mungkin itu udah anime of the year di hati gue. Tapi gue masih ngikutin acara award kayak gue tadi buat nyari list rekomendasi tontonan, apalagi nyari tontonan yang niche yang kayak yang kagak terlalu gue sorot sama sekali dan bakal gue coba. Itu enaknya gitu. Jadi gue ngejadiin acara anime of the year itu buat nyari rekomendasi tontonan doang sekarang. Super tonton nanti gitu. Anyway, itu aja udah opini gue. Bye.